Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Elvani Bukhari dengan nomor NIM 18722500036. Dari program studi pendidikan ekonomi. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Karyadi MM. Langsung saja, materi yang saya bahas di sini yaitu tentang perkembangan baru dalam teori ekonomi makro dan implementasinya bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi selalu berputar, ia menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi memberikan kesejahteraan bagi manusia melalui skala ekonomi mikro ataupun skala ekonomi makro. Ekonomi mikro memiliki skala kecil, sedangkan ekonomi makro memiliki bahasan ilmu ekonomi dalam skala besar. Apa sih ekonomi itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan, pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan perekonomian suatu negara, urusan keuangan rumah tangga, organisasi negara. Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang menelaah mengenai pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan kemampuan dalam mengalokasikan sumber yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Adapun ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang menelaah mengenai kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Faktor kajian seluruh kegiatan perekonomian bukan hanya dalam bagian-bagian perekonomian atau hanya dalam suatu perusahaan saja. Menurut Adam Smith atau yang kita kenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia ini mengemukakan ekonomi makro merupakan upaya untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa yang untuk mengetahui sebab akibat dan peristiwa tersebut. Sementara itu, menurut Budiono, penulis buku Ekonomi Makro dirumuskan sebagai cabang ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis atau mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara serta pokok-pokok ekonominya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek ataupun jangka panjang, ekonomi makro menjadi studi ekonomi secara menyeluruh dalam skala yang besar sehingga seringkali digunakan sebagai instrumen analisis untuk merancang berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut tentu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, keuangan neraca negara, dan lain sebagainya. Di sini ada tujuan dari ekonomi makro. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Tingginya pendapatan nasional menandakan adanya peningkatan dalam kegiatan produksi suatu negara. Hal tersebut tentu berpengaruh pada pentingnya kesejahteraan dan pendapatan per kapita dengan negara tersebut. Yang kedua, menstabilkan keadaan perekonomian. Menstabilkan ekonomi dapat diukur melalui keseimbangan pada neraca pembayaran dan permintaan persediaan barang. Kestabilan ekonomi menjadi penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi negara di mata pelaku ekonomi dan negara lainnya. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari kebijakan makro salah satunya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan mampu meningkatkan
pendapatan nasional secara otomatis, sehingga kegiatan perekonomian pun akan semakin meningkat dalam jangka panjang. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Dengan adanya ekonomi makro dapat menjadi salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi. Langkah tersebut dilakukan dengan menekan harga yang berlaku seminimal mungkin melalui berbagai kebijakan, misalnya cash ratio, politik pasar terbuka, sampai politik diskonto. Yang kelima, meratakan distribusi pendapatan. Ketika distribusi pendapatan merata pada sebuah negara, maka kemakmuran masyarakat juga akan tercapai. Oleh sebab itu, ekonomi makro dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan hal tersebut. Yang keenam, meningkatkan kesempatan kerja. Peningkatan produktivitas nasional berpengaruh pada lebih banyaknya kesempatan kerja yang terbuka, tidak hanya berpengaruh pada kapasitas produksi. Nah, yang ketujuh, mengembangkan kapasitas produksi nasional. Dengan mengembangkan kapasitas produksi, negara juga akan mampu meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonominya. Yang kedelapan, membuat neraca pembayaran seimbang. Tujuan dari ekonomi makro yaitu membuat neraca pembayaran luar negeri seimbang sehingga tidak mengalami defisit serta meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Bentuk kebijakan ekonomi makro. Yang pertama di sini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank sentral negara. Kebijakan moneter mencakup mengenai langkah-langkah pemerintah untuk memberikan pengaruh pada pengeluaran agregat melalui dari mempengaruhi penawaran atau peredaran uang di masyarakat, sama mengubah tingkat bunga pada periode tersebut. Sederhananya, kebijakan moneter ditujukan untuk mengukur banyaknya dana yang dikeluarkan oleh bank sentral di suatu negara. Hal tersebut dikarenakan adanya perputaran uang dalam bank sentral berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat inflasi, sehingga peranan kebijakan moneter dalam ekonomi makro menjadi penting karena digunakan untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, yang kedua ada kebijakan fiskal. Dalam mempengaruhi pengeluaran agregat atau jalan perekonomian suatu negara, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Adapun peran dari kebijakan fiskal dalam ekonomi makro untuk memberikan pengaruh pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, tingkat investasi nasional, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk mempengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Nah, yang kedua mengeluarkan pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Nah, yang ketiga, obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya.
Nah, yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran dalam ekonomi makro memiliki fokus pada keseimbangan negara, keuangan negara atau perusahaan. Kebijakan ini akan diterapkan dalam peningkatan efisien kegiatan produksi suatu usaha dan gairah bekerja dengan cara mengungkap pajak pendapatan rumah tangga. Pada umumnya, pemerintah melaksanakan kebijakan ini dengan memberikan intensif pada perusahaan-perusahaan yang terus berinovasi, melakukan pengembangan kualitas produknya dan menggunakan teknologi baru. Nah, di sini kita lihat kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran menekan kepada yang pertama, meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja. Yang kedua, meningkatkan usaha para pengusaha untuk mementingkan efisien kegiatan. Nah, yang ketiga, mengembangkan infrastruktur. Yang keempat, mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Untuk itu, maka pajak pendapatan rumah tangga dikurangi dan pemerintah memberikan intensif pengurangan pajak kepada perusahaan yang melakukan inovasi menggunakan teknologi canggih. Nah, di sini ada isu-isu utama dalam analisis ekonomi makro. Dalam buku berjudul Teori Ekonomi Makro karya Peritia dirumuskan mengenai isu-isu utama dalam analisis ekonomi makro. Analisis dalam teori makro berbeda dengan pandangan yang mengungkap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber lain yang dimiliki masyarakat terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Oleh sebab itu, masyarakat haruslah membuat pilihan. Kegiatan memilih tersebut perlu klasifikasikan ke dalam dua aspek, yakni dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, dan yang kedua dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa. Masalah-masalah tersebut dapat dianalisis dengan teori ekonomi makro dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, what? Apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksikan? How? Bagaimana caranya memproduksikan barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut? Dan yang ketiga, for whom? Untuk siapa berbagai barang dan jasa tersebut diproduksikan? Nah, menentukan jenis barang yang perlu diproduksi. Penentuan jenis barang yang akan diproduksi menjadi penting karena menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam perekonomian. Dengan kata lain, pilihan para konsumen atau pembeli menjadi faktor penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan produksi tersebut. Nah, yang kedua, menentukan cara memproduksi yang paling efisien. Sebagai upaya untuk mewujudkan barang dan jasa, maka diperlukan adanya faktor-faktor produksi tersebut dengan sumber-sumber daya atau resource. Faktor produksi yang tersedia dalam setiap perekonomian terbatas jumlahnya dan memerlukan biaya atau pengorbanan untuk memperolehnya. Sederhananya, sebelum menjalankan kegiatan produksi, maka setiap pengusaha harus menyelesaikan persoalan biaya dan hal-hal lain yang menyangkut kegiatan produksi. Analisis ekonomi makro membantu untuk menjabarkan mengenai teori produksi, fungsi produksi, biaya produksi, dan struktur pasar, dan penempatan harga dan jumlah produksi di berbagai pasar. Bertujuan untuk menerangkan bagaimana seorang produsen memecahkan persoalan tersebut. 4 hal yang harus diperhatikan dalam menghitung harga jual.
pertama kemampuan konsumen, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga biaya marketing, yang keempat tenaga komputer. Nah, target pasar atau produksi barang diperuntukkan untuk siapa? Produsen harus melihat populasi pasar faktor untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang diperlukan. Sifat interaksi di antara perusahaan, pembeli, faktor produksi, dan rumah tangga pemilik faktor produksi. Dalam pasaran faktor dijelaskan dalam teori distribusi. Teori tersebut akan memaparkan mengenai sifat umum dari interaksi di antara pengguna dan penjual faktor produksi di pasaran faktor. Caranya, berbagai pendapat faktor produksi, upah, sewa, bunga, dan keuntungan ditentukan sebagai akibat dari penggunaan faktor produksi dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat, sehingga akan menciptakan aliran pendapatan faktor yang digunakan. Aliran ini akan menentukan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya, pola tersebut dapat membantu menentukan pola permintaan barang dan jasa dalam masyarakat, sehingga teori akan membantu untuk siapa yang perlu diproduksi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan ratio politik pasar terbuka politik contoh. Dan satu, menghentikan laju inflasi dalam negeri dan bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia, dapat menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian, lapangan kerja baru pun akan tercipta. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.